Buat saya sendiri sih sebenarnya ketika melihat swasta dan negeri itu jangan dibuat persaingan yang seperti apa ya. Itu mereka juga saling melengkapi. Tapi kalaupun ada persaingan ya itu sebenarnya persaingan yang sehat gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Sebuah berita yang lumayan mengejutkan nih Sobat TCID kalau misalnya ngelihat sosial media begitu ya. Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di level SD sampai SMP begitu. Well, ini tidak berlaku hanya di sekolah negeri saja, tapi juga berlaku untuk beberapa sekolah swasta. Kalau misalnya ngelihat di beberapa portal berita begitu, tidak semua sekolah swasta diwajibkan gratis begitu ya statementnya, karena ada beberapa sekolah-sekolah swasta elit yang sepertinya akan dalam tanda petik disubsidi oleh pemerintah begitu. Tapi kayak majority of the school itu tuh bakal diwajibkan untuk gratis. Sebenarnya ini menjadi pisau bermata dua gitu ya kalau ngelihatnya ya. Di satu sisi ini adalah kabar baik untuk masyarakat supaya akhirnya nanti akses pendidikan itu tuh bisa nyampe ke seluruh lapisan masyarakat begitu. Untuk sekolah nggak pusing, tapi di sisi yang lain berbicara soal kebijakan pemerintah, especially soal anggaran, soal fiskal, ini tuh bikin rancu dalam tanda petik buat aku pribadi nih. Karena di satu sisi memang anggaran pendidikan kan lumayan besar ya, 20% begitu. At least itu yang diketahui masyarakat. Cuman di sisi yang lain, pemerintah itu sedang efisiensi gitu. Genjotnya di makan bergizi gratis atau mungkin program-program yang lain. Nah, buat nge-cover biaya pendidikan ini tuh gimana? Itu jadi pertanyaan yang lumayan besar. Apalagi sekarang udah mulai menuju ke arah tahun ajaran baru nih. Apakah diterapkan langsung di tahun ajaran baru 2005 2025 2026 atau butuh penyesuaian atau seperti apa begitu ya. Kita bakal ngebahas isu putusan MK ini, Sobat Isi ID, and for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Adinda Tenriangke Mukhtar. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute. Halo, Mbak Adinda, apa kabar Mbak? Kabar baik, apa kabar Mas Syarif dan Sehat teman-teman CID? terus. Sehat. Kami sehat. Kami Good. cukup banyak bahan karena sepertinya banyak kebijakan yang wow, mendadak banget gitu ya. Tapi nih, Mbak Adinda, kita ngobrol dari level awal dulu nih. Ketika MK memutuskan untuk apa ya, memberikan mandat gitu ke pemerintah bahwa SD SMP gratis nih, mau negeri mau swasta itu gratis, itu jadi tanggungan pemerintah. What do you think about this case nih, Mbak Adinda? Putusan MK especially. Nah, putusan MK ini sebagaimana yang kita tahu dan menurut pendapat saya perlu disambut dengan baik nih, Mas Syarif. Kita kan ceritanya mau menuju Indonesia Emas Ya, 2045, baru katanya ada bonus demografi ya 2030, dan memang kan pertanyaan besarnya generasi kita siap atau tidak. Dan itu mau nggak mau kita akan membahas soal akses ke pendidikan. Jadi ya, putusan ini perlu disambut dengan baik dan tentu dengan beberapa catatan karena bahkan tadi Mas Syarif sudah mengangkat ya beberapa isu gitu soal nanti pembiayaannya seperti apa ini berlaku di tahun ajaran yang akan dimulai ini karena di beberapa berita kita juga bisa baca gitu kalau orang tua juga jadi penasaran nih Mas Syarif. Sekarang nggak ya? Sedangkan sebenarnya pihak sekolah juga kan belum tahu ya. Ini kan belum jelas juga dan bahkan kalau baca berita juga sebenarnya Menteri Keuangan baru akan ngobrol nih sama Mensesnek sama Mendikbudrismen gitu. Jadi hal-hal yang gratis itu menarik ya. ya. Tapi kita memang perlu berpikir kritis. Tadi lagi-lagi Mas Syarif sempat menyinggung beberapa proyek strategis nasional gitu kan. Di tengah-tengah itu baru tiba-tiba Presiden Prabowo juga muncul dengan ide-ide lainnya, sekolah rakyat, lalu ada hal lain, Kopdes merah putih ya, Ya. koperasi desa yang itu juga sebenarnya kita juga belum paham gitu pembiayaannya akan seperti apa. Gitu Mas Syarif sebagai awal. Kita coba ngeliat dari sisi pendidikan dulu deh, Mbak Adinda, Mm-mm. yang sering disebut banyak orang begitu ini adalah kunci buat menggerakkan sebuah kita let's say nggak usah ngomong negara gitu ya, sebuah komunitas begitu, mungkin juga nanti sebuah entitas bahkan di level negara nih.
Apakah itu adalah keputusan yang tepat untuk menuju cita-cita yang diimpi-impikan oleh negara nih Mbak? Karena kan kayaknya Indonesia Emas 2045 kan tinggal 20 tahun lagi ya, which is itu tuh kalau pembangunan yang long term, waktunya udah nggak panjang lagi, udah masuk mid term, bahkan udah masuk ke short term nih gitu, short period bahkan begitu. Apakah ini salah satu keputusan yang memang oke untuk meratakan akses pendidikan yang selama ini selalu jadi masalah di Indonesia, Mbak? Kayaknya Jawa sentris terus gitu. Itu baru satu isu ya sebenarnya, dan kita perlu melihat putusan ini bukan sebagai jalan keluar untuk semuanya nih. Hmm, Karena gratis, tapi seperti apa? Karena sangat kompleks ya, seperti yang tadi Mas Arief bilang gitu. Kalau kita baca juga kan misalnya tidak semua sekolah negeri yang ada bisa menampung anak-anak gitu ya untuk bersekolah baik SD, SMP maupun di tingkat lainnya, sehingga itu diambil oleh pihak swasta. Bahwa ada keputusan yang kita perlu sambut baik ini memang saya pikir harus dipersiapkan dengan matang gitu. Jadi orang juga nggak di PHP nih, ya, Mas Arief gitu ya. Karena kan tadi memang dibilang ini memang berlaku untuk negeri dan swasta, tapi untuk swasta yang tertentu yang mungkin memberikan eh, mungkin kegiatan aktivitas khusus yang memang dibutuhkan oleh orang tua dan para peserta didik gitu, ya mereka dibiarkan juga untuk tetap meminta biaya ya, memungut biaya dari peserta didik dan orang tua tersebut gitu. Jadi memang ini hal yang kompleks menurut pandangan saya gitu, yang tidak bisa selesai saja dengan satu keputusan ini gitu. Karena begitu kompleksnya sampai sebenarnya dari Kementerian Pendidikan kan juga menyampaikan bahwa dari 20% anggaran tersebut yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu hanya sekitar 4,6%. Ini belum ngomongin dana operasional dan lain-lain ya ya. teman-teman gitu. Dan kesiapan, menurut saya itu juga menjadi penting, kesiapan penerima manfaat termasuk sekolah-sekolah yang nantinya akan ditanggung oleh pemerintah gitu. Jangan sampai kalau ada bantuan termasuk berupa BOS kemarin, tidak meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tersebut gitu, termasuk manajemen sekolahnya gitu. Apakah itu mau diterapkan sekarang? Lagi-lagi kembalikan ke eh, prerogatifnya presiden ya. Apakah akan dieksekusi gitu loh, Mas Syarif, setelah putusan MK ini dikeluarkan gitu bulan lalu. Keputusan yang ujuk-ujuk ini kan kayaknya bukan jadi barang baru dalam 6 bulan ya, Mbak Adinda ya. Kayak bisa kita ngomong 6 bulan aja deh gitu Iya, dari ya. pelantikan Desember sampai bulan Juni awal ini deh gitu. Seru Eh, ya. ini ujuk-ujuk tiba-tiba dicetuskan, ada yang beberapa jalan, ada yang beberapa mundur gitu ya, kayak PPN mundur, ada beberapa yang justru malah di cancel begitu. Kayak misalnya kabar baik di awal bulan Juni, diskon listrik yang akhirnya nggak jadi. Kan kayak semua serba kayak ada putusan baru dihitung, ada putusan baru dihitung. Mhm. Nah, ini juga artinya kalau misalnya hal yang kayak gini nih Mbak, bisa jadi kayak janji segar yang belum tentu bisa kejadian dong Mbak Adinda, karena cuma Mhm. putusan MK Ya. doang nih, bisa jadi pemerintah retreat gitu akhirnya kayak nggak Mhm. mungkin nih karena uang kita terbatas gitu. Nah, ini juga menarik karena kalau ternyata membaca putusan MK, biarpun dia final dan mengikat, tapi kalau dalam 14 hari itu tidak ada yang mengajukan gugatan atau banding dan sebagainya, ya bisa jadi dia jalan. Tapi bahwa ketika dia akan dieksekusi, itu kan kembali lagi ya ke keputusan pemerintah seperti yang tadi Mas Syarif bilang gitu, siap atau tidak. Saya pikir juga tidak bijak kalau memaksakan ya, begitu ada putusan langsung dilakukan. Bahkan dari undang-undang aja ketika disahkan bisa butuh 2 tahun tuh untuk persiapan, mengatakan bahwa ini sebagai hal yang kita jadi permisif gitu ya. Oh, pemerintah menunda-nunda, tapi kita harus realistis aja melihat banyaknya tadi kebijakan yang tiba-tiba muncul, bahkan yang existing aja juga pembiayaan jelas. Seperti MBG misalnya yang mau ditambah lagi Ya. sekian triliun, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, eh, dan itu kan sebenarnya seperti janji-janji kampanye kemarin atau janji-janji kampanye saat ini gitu ya. Jadi seperti presiden terus berkampanye nih sampai sekarang, tapi realisasinya ini menjadi tantangan gitu. Kenapa ini menjadi penting? Saya pikir penting bagi kita ya termasuk media, think tank dan masyarakat sipil lainnya
termasuk pemangku kepentingan terkait ya, pengajar, orang tua murid, sekolah. Karena ini banyak yang mengawal tuh kalau melihat ya ada jaringan pemantau pendidikan Indonesia yang mereka sebenarnya sama-sama ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dipersiapkan dengan matang gitu. Dan saya pikir juga tidak salah ya kalau memang harus dipersiapkan, tapi jangan juga menjadi excuse untuk akhirnya tidak memenuhi mandat tersebut. Karena after all, lagi-lagi itu sudah menjadi mandat di Undang-Undang Dasar, ada undang-undangnya juga, tapi bagaimana itu diimplementasikan juga harus realistis. Eh, Seperti apa gitu. Jangan sampai gratis itu malah mengorbankan kualitas. PISA kita tuh juga nilainya kecil gitu ya. Lulusan kita yang bekerja gitu juga masih banyak didominasi oleh lulusan misalnya SMP atau SD. Sehingga lagi-lagi ini mempengaruhi hal yang lebih besar nih Mas Arief dan teman-teman, yaitu daya saing kita baik di dalam negeri maupun di kancah global seperti itu. Saya berbicara soal excuse nih tadi Mbak Adinda gitu, Hmm, jadi lumayan ke-trigger. hmm, Karena sepertinya putusan ini tuh pemerintah em, bisa jadi sudah punya excuse-nya untuk tidak bisa menjalankan ini dalam waktu yang lumayan singkat ya. At least mungkin kalaupun bisa tidak di periode 1 tahun 2 tahun ini karena Sri Mulyani itu tuh udah bilang efisiensi berlanjut lagi tahun 2026. So Aduh. ya nggak boleh ngarep banyak ya Iya, iya. kayaknya begitu. Terus juga program MBG ini masih butuh pendanaan yang kayaknya ngocor keras di situ gitu uangnya kalau ngelihat dari pengeluaran pemerintah. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari sudut pandang tata kelola pemerintahan dan juga public policy nih, Mbak. Mhm. Nah, negara tuh seharusnya ngerespon keputusan MK ini tuh kayak gimana ya? Karena em, rakyat kan berharap itu tuh ini segera diterapkan begitu. Seneng banget orang tua siswa nih pasti kayak anakku sekolah SD SMP gratis, duitnya bisa dialihkan ke yang lain gitu kan. Tapi kalau melihat penyusunan apa ya, pembuatan kebijakan kayaknya sering ada loophole-loophole sih tiba-tiba jadi aja gitu keputusannya. Mhm. Gimana negara kudu ngerespon putusan MK ini nih Mbak? Karena kayaknya ini bukan hal yang simpel ya dan hajat hidup orang banyak gitu di situ. Ya, benar banget Mas Syarif, apalagi isu pendidikan itu isu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kan kayak upaya untuk meningkatkan kualitas SDM termasuk pendidikan itu kan bagian dari Astacita juga ya. Ya. Kalau dipikir-pikir ya seharusnya pemerintahan Prabowo Gibran ini memberikan investasi dan fokus yang serius juga ke isu pendidikan ini. Tapi lagi-lagi kalau berbicara soal bagaimana merespons, dan ini kan masih baru ya ibaratnya karena kita tadi baru long weekend Hmm. juga ya di akhir Mei, keputusannya tanggal 27, dan toh sebenarnya dari Kementerian Pendidikan juga belum membahas itu karena mereka belum mendapatkan kopi putusan. Ya. Jadi perlu diperhatikan nih proses kebijakan lagi-lagi berhubungan dengan proses-proses administrasi dan birokrasi. Kalau putusannya belum diterima, belum bisa dibahas. Dan tadi juga sebenarnya Menteri Keuangan SMI kan juga mengatakan akan bertemu Mensesnek dan Mendikdasmen. Meskipun belum dikatakan akan bertemu kapan. Jangan lupa dalam proses kebijakan itu ada DPR, ada Hmm. Komisi 10 dan mereka juga mengatakan akan mengawal ini gitu karena kalau yang saya baca sih misalnya DPR itu sebenarnya juga ada concern bagaimana ini bisa dieksekusi memenuhi putusan MK tapi juga realistis gitu. Ini juga menjadi penting nih Mas Arief kan kalau misalnya mau menggratiskan semua pendidikan biayanya dari mana? Karena sekolah-sekolah juga berteriak dengan dana yang ada bahkan dengan BOS belum bisa menutup untuk membiayai guru-guru honorer. Padahal kita berbicara hulu ke hilir nih gitu. Ya. Kalau gurunya belum punya well-being atau sejahtera, bagaimana dia bisa mendeliver pendidikan yang berkualitas? Lagi-lagi gratis itu memang terdengar sangat menyenangkan untuk semua orang, tapi kalau gratisnya itu menjadi banyak mudaratnya, saya pikir itu yang perlu kita pikirkan. Makanya bagaimana meresponsnya ya memang harus ada sinergi kementerian dan lembaga terkait dan pelibatan publik ya, terutama para pemangku kepentingan yang bersangkutan gitu. Ya harus bicara juga dengan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, juga kementerian atau lembaga terkait lainnya gitu. Dan bila perlu memang harus duduk bersama membicarakan refocusing anggaran nih.
Jangan-jangan, wah ini mesti di-cut lagi gitu. Kita kan tidak terbayang juga ya, misalnya anggaran pendidikan itu persebarannya seperti apa. Misalnya dari 20% yang di APBN yang dikelola Kemendikbudrismen itu 4,6%-nya untuk apa aja gitu ya Mas Syarif. Lalu apakah ada dana-dana lain gitu yang ada di KL terkait yang sebenarnya bisa diarahkan ke situ. Tapi lagi-lagi sinergi itu kan baru satu hal gitu, tapi belum kebagian misalnya assessment atau mengevaluasi existing dulu aja deh Mas Syarif gitu, sekolah-sekolah negeri yang memang sudah di cover oleh pemerintah eh, atau sekolah swasta gitu ya yang juga sudah di cover pemerintah. Tapi kita juga jangan menegasikan sebenarnya inisiatif-inisiatif dari sekolah swasta bahwa memang ada profit oriented di situ. Ya mereka kan memenuhi kebutuhan atau demand untuk pendidikan. Tentu dengan pasar yang berbeda-beda itu juga harus diakui. Dan saya pikir ini juga patut diapresiasi ya bahwa putusan MK ini tidak menggeneralisir soal penggratisan ini. Karena jadi nggak realistis, Mas. Pasti kan beberapa orang tua yang merasa dia pengen memang menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu dan mau membayar dan bisa membayar, ya harusnya mereka punya pasarnya sendiri. Tapi jangan lupa masih banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang berkualitas baik, baik di negeri maupun swasta, sesuai dengan kualitasnya gitu. Ini kan yang sebenarnya mengkhawatirkan ya. Tapi kita perlu amati juga bagaimana pemerintah akan menggandeng pihak-pihak terkait ini, Mas Arief. Nah, karena di sini saya ingin masuk juga nih sharing ke teman-teman TCID gitu, evaluasi 200 hari Menteri Kabinet Merah Putih. Dan secara umum Ya. sih sebenarnya kami melihat beberapa permasalahan kalau kita berbicara kebijakan publik adalah permasalahan di eh, komunikasi publik ya, Ya. bahwa termasuk skornya lumayan tinggi, tapi itu sebenarnya lebih kencang karena sosial media. Tapi begitu bicara respons yang menenangkan, itu masih menjadi tantangan termasuk juga keterampilan para menteri ketika menyampaikan kebijakan terkait. Nah, ini juga tidak lepas ketika kita bicara soal konsistensi kebijakan, lalu partisipasi publik, kolaborasi para pihak. Karena tadi kita kan beberapa kali ngobrolin terus ya, Mas Arief, kayak partisipasi publik juga terbatas Ya. gitu. Informasinya tiba-tiba muncul gitu, kebijakan datang dan pergi. Dan ini membuat kabinet ini juga tidak konsisten gitu dalam kebijakan sehingga kinerjanya pun juga tidak bisa kita bilang baik. Bahkan dalam evaluasi kami 200 hari awal kemarin. Dan apalagi dengan dinamika sekarang nih dengan isu yang beragam termasuk isu pendidikan ini. Saya pikir yang penting itu memang harus dikawal ya karena banyak sekali pemangku kepentingan yang berminat dan sangat aktif gitu. Dan kita tahu bahwa judicial review soal isu ini adalah diajukan oleh orang tua murid kan, 3 orang Ya. tua murid. Dan itu hal yang baik menurut saya, itu juga patut diapresiasi. Dan karena MK membaca gugatan tersebut juga dengan baik. Nah, tapi idealisme di tataran legal itu pasti berbeda Mas Arief Tuh. dengan di implementasinya. Gitu. Nah, begini nih Mbak Dinda, kalau kita ngomongin soal tadi sebenarnya ada satu hal yang lumayan menarik untuk saya adalah refocusing anggaran begitu. Mm-mm. Karena kan sepertinya kalau saya coba ngelihat anu deh Mbak, apa namanya? Gimana publik merespons putusan MK ini tuh dan ada satu hal yang lumayan menarik, yaitu adalah bagaimana program ini tuh bisa didanai nih. Kita lihat dari sisi keuangan. Apakah bisa kemungkinan ini dianggap jadi kayak beban tambahan dalam tanda petik gitu ya Mbak Dinda ya? Karena program flagshipnya banyak banget nih begitu. Satu MBG lah yang paling disorot gitu. Kayak MBG itu mulai dari sisi pendanaan, kualitas makanan kesehatan gitu, pemerataan itu disorot banget. IKN juga masih jalan begitu ya. At least dilihat dari YouTube channelnya Pak Wapres gitu katanya masih disorot tapi nggak tahu gimana. Mm. Belum program-program yang lain begitu. Apakah ini justru malah buat pemerintah yang sekarang lagi gencar efisiensi nih Mbak gitu? Wah, beban baru nih gitu ngelihatnya. Nah, aneh juga ya kalau dibilang beban karena sebenarnya dari waktu ke waktu ini mandat konstitusi nih. Hmm, Udah dari dulu sebenarnya. Bahkan ketika Undang-Undang Sisdiknas ada dan ada stipulasi atau ketentuan soal bahwa peserta didik atau masyarakat juga perlu berinvestasi atau berkontribusi di pembiayaan pendidikan kan sebenarnya masyarakat cukup ribut ya, cukup kritis soal hal itu.
Karena lagi-lagi perlu dilihat realitanya, kemampuan pasar atau kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kita sendiri gitu sebagai bangsa kalau kita memang ingin menuju hal-hal yang seperti jargon itu Indonesia 2045, bonus demografi dan sebagainya gitu. Sehingga pembiayaan itu memang menjadi hal yang sangat menantang saat-saat ini. Saya pikir yang paling pusing sekarang Menteri Keuangan nih. Ya, Bolak-balik udah oke, utang kita udah aman, inflasi dan sebagainya. Tapi masih ditembak dengan beragam proyek atau program strategis nasional gitu. Belum lagi yang memang sangat prioritas yang membuat alokasi anggaran itu juga mungkin lebih banyak fleksibilitasnya kayaknya ya, nih, yang harus ayo udah lu korbanin deh pindahin ya, ke sini. Kita nggak tahu karena gini logika aja lah gitu dengan kebijakan yang top of mind itu tiba-tiba ada kebijakan baru. Sementara kan sebenarnya kalau dipikirkan ya pendidikan itu isu basic needs loh dan itu mandat ya, konstitusi. Kalau ini mau konsisten saya pikir kalau pemerintah memang komit dan punya integritas ya harusnya ini juga menjadi prioritas gitu ya. Karena percuma mau makan bergizi gratis kan kalau pendidikannya juga tidak bermutu. Harusnya kan dilihat korelasinya seperti itu. Kalau mau dilihat itu sebagai beban ya mau nggak mau, saya pikir itu adalah bagian dari konsekuensi kebijakan ya. Apalagi kalau putusan itu final dan mengikat. Dan jangan lupa ini ada dinamika politik gitu Mas Arief. ya, Mungkin terdengar indah ada putusan MK tersebut, tapi di sisi lain ada proses-proses yang kita tunggu nih, akan kapan ada kebijakan yang resmi dan bukan hanya omon-omon atau statement ya. hmm, Karena kan itu perlu diturunkan juga ke peraturan seperti apa karena itu yang sedang ditunggu. Nggak mungkin anggaran bergeser gitu kalau belum ada turunan putusan juga yang sifatnya teknis terutama juga dari putusan presiden dan kita juga harus realistis teman-teman karena ini kita ngomonginnya soal anggaran gitu ketika ada prioritas utama kalau memang MBG dilihat sebagai proyek mercusuar itu masih utama, ya bisa jadi dia akan masih tetap mendominasi anggaran yang ada gitu. Kecuali kalau memang akan ada refocusing atau misalnya mengatur, oke deh dari anggaran BG itu bisa diatur untuk pendidikan. Tapi kan logika anggaran saya nggak terlalu paham secara teknis, tapi kan sebenarnya nggak bisa langsung dipindah begitu aja ya. betul. Gitu, harus dibicarakan lintas sektor dan untuk beberapa alasan juga harus diawasi dan mendapatkan persetujuan oleh DPR kan. Nah, itu lagi banyak lagi pertimbangannya sehingga mereka memang hal-hal seperti pembiayaan yang sifatnya kreatif atau ada sumber pendanaan yang lain itu juga menjadi penting. Karena kalau menuntut pemerintah daerah seperti yang dibicarakan selama ini, ya pemerintah daerah kan juga transfer daerahnya juga jadi berkurang ya Mas Betul. dengan efisiensi anggaran gitu. Nah, itu juga yang perlu dipikirkan gitu. Tapi artinya saya pikir bahwa ini menambah beban ya, itu menjadi konsekuensi logis. Yang kedua ya memang harus di follow up tadi dengan duduk bareng lagi pemerintah untuk menghitung lagi dan mempertimbangkan mana nih realokasi anggarannya seperti apa. Jangan lupa isu yang lain yang tidak kalah penting adalah isu kesehatan. Nah, itu juga tuh basic needs juga gitu. Bagaimana misalnya proyek-proyek yang tiba-tiba gini atau kebijakan yang tiba-tiba yang tadi kita bahas itu, mestinya mereka tuh yang menunggu di waiting list. Ya, Jangan jangan itu dulu yang diduluin karena menurut saya satu kayak koperasi desa ya kita tuh udah ada koperasi dan itu pun mesti hmm, dicek lagi efektivitasnya. Ada BUMDes. Kenapa perlu lagi Kopdes merah putih gitu ya, dibanding overlap? Ya udah manfaatkan dana dan existing yang sudah ada. Sehingga mungkin dana yang dipikirkan lagi untuk Kopdes Merah Putih itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk pendidikan sambil memikirkan lagi nih, memutar otak dengan keras gitu ya Mas Syarif, dana lain dari mana. Makanya memang perlu diketahui juga anggaran pendidikan kita itu tersebar di KL yang mana saja, sehingga bisa bareng-barengan bantingan lah ya dalam bahasa hmm. awamnya gitu untuk membiayai ini. Tapi first of all persiapannya juga mesti clear mana yang digratiskan, lalu kemungkinan adanya dampak tidak terlihat ya, dampak yang tidak diinginkan terhadap kualitas pendidikan, pengajar maupun sekolah itu sendiri. Karena nanti dampaknya ya kasihan gitu ke anak-anak peserta didik juga. Seperti itu. Nah, buat nge-wrap up ini nih, Mbak Adinda, artinya
putusan MK ini tuh perlu turunan yang benar-benar detail dan rigid begitu ya, karena Mhm. nggak bisa oke digratiskan terus eh presiden dengan jajaran kabinet cuma ngelihat duit kita ada nggak buat semua sekolah SD SMP, ada pak, langsung gratis. It's not that simple karena memang ada Exactly. beberapa program-program lain dan masyarakat kudu paham bahwa ini bukan sekedar anggaran yang ada atau enggak, tapi memang hal-hal perintilan-perintilan itu juga dipastiin karena seperti banyak orang yang bilang the devil is in the details gitu Mbak Dinda ya. Yes. Itu sangat penting karena suka dengar kalimat ini nggak sih Mas Arief? Kita butuh payung hukumnya. Ya, sering Dan banget dan itu. ini kan cara kerja pemerintah ya bahwa dan ini bahkan berlaku ke isu-isu penting lainnya termasuk tindak pidana kekerasan seksual yang masih butuh permen gitu ya. Itu belum lagi turunan teknisnya bahkan sampai di level surat edaran, peraturan gitu, peraturan teknis karena ya pemerintah dengan logika birokrasi, hierarki dan segalanya itu memang membutuhkan payung hukum seperti itu. Dan kita lagi-lagi adalah negara hukum. Undang-undang dalam konteks ini, termasuk putusan MK, itu kan hanya memberikan hal yang sifatnya general, tapi Ya, sifat teknis untuk pelaksanaan memang membutuhkan aturan turunan dan teknis. Nah, ini menjadi PR kementerian dan lembaga terkait juga termasuk ketika mereka juga pemerintah perlu berbicara dengan mitranya di DPR untuk memastikan semuanya ini in place, semuanya siap, bukan hanya dari sisi pendanaan, tapi sarana dan prasarana lainnya. Jangan lupa partisipasi publik, khususnya pemangku kepentingan terkait, sekolah, jaringan, dan sebagainya itu memang harus dilibatkan, karena mereka yang tahu detil apa yang dibutuhkan gitu di sekolah-sekolah dasar dan menengah ini gitu. Karena masalahnya begitu kompleks dan jangan sampai pemerintah atau DPR merasa paling tahu gitu apa yang terbaik gitu. Butuh juga pendekatan yang sifatnya bottom up gitu ya, selain yang top down seperti yang sering ya, terjadi selama ini, agar kebijakannya juga realistis. Karena gini Mas Syarif, kalau kita baca literatur soal evaluasi kebijakan publik, misalnya dari Kingdon tuh dia mengatakan melihat kebijakan publik intinya secara sederhana dari tiga hal. Bukan hanya lihat dari masalah, tapi dari kebijakannya seperti apa dan politiknya seperti apa. Permasalahan pendidikan kita sudah cukup jelas. Kebijakannya bahkan mandat konstitusi dan undang-undang Sisdiknas sudah ada. Tapi kan permasalahannya di kebijakan itu adalah dalam proses tadi yang kita ya, beberapa kali bahas ya. Pendanaan itu satu hal, itu pun masih bermasalah, tapi dalam pelaksanaannya juga ternyata ada keterbatasan. Jadi buat saya sendiri sih sebenarnya ketika melihat swasta dan negeri itu jangan dibuat persaingan yang seperti apa ya. Itu mereka juga saling melengkapi. Tapi kalaupun ada persaingan ya itu sebenarnya persaingan yang sehat gitu. Karena apa? Tujuannya memang untuk mendorong pendidikan generasi bangsa yang lebih baik gitu ya ke depannya. Dan yang jangan lupa secara politik dalam proses kebijakan, permasalahan tidak selesai berhenti di level kebijakan aja, tapi ada komitmen politik dan integritas bersama gitu untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Sehingga kita memang perlu menunggu nih, Mas Arief, saya juga menunggu beberapa waktu ke depan gitu ya, akan ada respon apa yang sifatnya juga real dan clear gitu ya, terkait putusan MK tersebut. ya. Gitu. Semoga ini bisa segera at least nggak di tahun ajaran ini dia tapi bisa benar-benar Hmm. diterapkan dan akhirnya nanti pendidikan itu bisa di apa ya didapatkan gitu oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu karena memang ya kualitas SDM adalah salah satu hal yang penting. Kita berdoa saja, berharap dan berprasangka baik gitu ya, semoga pemerintah benar-benar mempersiapkan ini secara mendetail begitu. Meskipun banyak kejadian-kejadian buruk, tapi orang kan belajar ya. Kalau nggak belajar, we don't know. Itu nggak tahu ya kalau nggak belajar udah urusannya. Cuma karena berpengaruh sama kita itu loh, Mas Syarif, itu yang perlu makanya kita perlu berisik seperti lewati si ID ini. Ya, at least niatan berprasangka baiknya ada. Kalaupun emang masih ngulangin lagi ya, berisik terus aja nanti banyak teman-teman Benar, gitu ya. Anyway, benar. it's a wrap for this episode, Mbak Adinda. Mungkin aku jadi penasaran nih gitu. Tadi Mbak Adinda sempat mention soal teman-teman di Indonesian Institute Ya, punya kayak semacam apa ya evaluasi 200 hari Prabowo Gibran begitu era
apa namanya presiden wakil presiden yang baru. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Mbak dan gimana caranya sobat TCI ini bisa ngecek gitu kalau emang pengen baca lebih detail. Mungkin bisa dikasih tahu Mbak? Oke, jadi eh, hasil evaluasi 200 hari Menteri Kabinet Merah Putih, teman-teman bisa cek di website di indonesianinstitute.com. Nanti bisa dilihat juga menunya di situ. Juga bisa dari sosial media kami, ada di Instagram, ada di X, ada di Facebook, juga ada kanal YouTube di mana kami sempat mendiseminasi hasil evaluasi ini. Lainnya juga teman-teman bisa cek ada publikasi TII yang rutin tuh ada wacana semacam editorial mingguan, ada update Indonesia 2 bahasa itu bulanan. Juga kami melakukan assessment nih Mas Syarif dan teman-teman. Jadi silahkan ditunggu aja. Dan biasa kita juga ada publikasi akhir tahun Indonesia Report. Selain juga diskusi-diskusi menarik seputar kebijakan publik. Jadi ada di Indonesian Forum, ada inisiatif, ada policy talks, ngobrol kebijakan. Dan teman-teman juga bisa cek di YouTube The Indonesian Institute juga. Dan feel free untuk email kami atau DM-DM juga di media sosial kami untuk tahu tentang The Indonesian Institute atau mau ikutan kegiatan-kegiatan atau acara-acara di Indonesian Institute. Oke. Begitu, Mas Syarif. Instagramnya ya @indonesian.institute langsung aja di follow begitu Ya, buat tahu hal-hal yang menarik yang teman-teman di Indonesian Institute lagi lakuin gitu. Free download by the way yang update Indonesia bulan Mei ya, Mbak Linda ya, yes, bisa langsung yes. di download aja buat baca-baca gitu daripada nggak tahu mau ngapain langsung aja bisa di download buat tambahan bacaan. Biar ada Anyway, pencerahan dan semoga bermanfaat. iya daripada baca yang enggak sama komentar netizen kan ya Mbak. Aduh, netizen julid, hati-hati ada ITE ya. Itu serem juga sih. But anyway, Mbak Adita, Yes, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. pleasure. Thank you dan juga semoga Thank lancar-lancar you. kegiatannya. And Sobat Isi ID, don't forget to follow our social media di @conversationidn. Kami ada di X, kami ada di Instagram, kami juga ada di TikTok. Accountnya sama semua. Subscribe YouTube channel kami di Conversation Indonesia dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga di YouTube Music. Kasih rating yang sebagus mungkin gitu ya. Kalau mau ngasih 5 kasih 1-1. Dan kalau kamu punya opini terhadap episode ini, jangan lupa tulis di kolom komentar, what do you think about this case gitu Sobat ICID. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Have a nice day and wassalamualaikum.